Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang NIP, selamat datang kembali di channel YouTube Siti Khotimahia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tes wawasan kebangsaan atau soal TWK, yakni tentang soal pengamalan Pancasila. Dan soal pengamalan Pancasila ini berdasarkan Field Report atau FR pada tahun 2019 kemarin dengan beberapa pengembangan redaksi soal ya teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa soal pengamalan Pancasila ini mempunyai jumlah soal yang paling banyak yang keluar di tahun 2019 kemarin dibandingkan dengan materi TWK yang lainnya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan soal, jangan lupa teman-teman semuanya untuk mendukung channel Siti Khotimahia dengan cara klik like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih, selamat menyimak. Soal tes wawasan kebangsaan atau TWK dengan materi pengamalan Pancasila sesuai kisi-kisi SKD CPNS 2021 dan Field Report atau FR pada SKD CPNS 2019. Soal pertama. Sebagai fresh graduate yang masih polos, Sari ditawari oleh oknum tertentu yang menjanjikan dirinya lolos seleksi CPNS dengan syarat membayar sejumlah uang yang telah disepakati. Sari pun tertarik dan memberikan uang sebagaimana yang dipersyaratkan tadi. Sikap Sari tersebut melanggar sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Jadi, bagaimana nih menurut teman-teman? Melanggar sila keberapa ya? Ini adalah kata kuncinya yaitu membayar sejumlah uang yang telah disepakati. Berarti termasuk tindakan pemerasan atau tindakan suap. Dan jawabannya adalah E, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena tadi ketika teman-teman kata kuncinya adalah tindakan suap. Dan tindakan suap ini merupakan pelanggaran dari pengamalan sila kelima, yakni di antara sikap pengamalan sila kelima yaitu tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Jadi di sini teman-teman bisa note kata kuncinya yaitu tindakan suap atau pemerasan. Kalau ada kata kunci ini, maka ini merupakan pelanggaran sila kelima. Soal kedua. Akibat curah hujan yang tinggi selama 2 hari, jembatan penghubung suatu desa putus. Padahal, jembatan tersebut merupakan jalur transportasi utama warga. Menyikapi hal tersebut, masyarakat desa segera melakukan gotong royong untuk membangun jembatan sementara agar tetap dapat melakukan aktivitasnya. Kegiatan yang dilakukan warga desa tersebut merupakan contoh pengamalan Pancasila, sila A. Ke-1, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, dan E. Kelima. Jadi, gimana nih teman-teman? Kira-kira sila keberapa ya? Dengan kata kuncinya yaitu gotong royong. Jawabannya adalah E. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kata kunci soalnya yaitu gotong royong ya teman-teman. Dan di antara sikap pengamalan sila kelima adalah mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi teman-teman bisa dicatat, apabila ada soal dengan kata kunci gotong royong, maka itu adalah merupakan pengamalan dari sila kelima. Ketiga, saat ini sering terjadi konflik antara negara satu dengan negara lainnya. Tidak jarang, warga sipil di antara kedua belah pihak turut menjadi korban. Walaupun konflik tersebut terjadi pada negara lain, tetapi sebagai warga negara yang baik, kita dituntut untuk turut mendukung dan memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perilaku tersebut mencerminkan pengamalan sila A. Ke-1, B. Kedua, C. Ketiga,
D keempat, atau E kelima? Gimana nih menurut teman-teman semuanya? Jadi ini tuh kata kuncinya yaitu mendukung dan memelihara ketertiban dunia ya teman-teman, berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi. Jadi perdamaian dari tingkat internasional. Jadi jawabannya adalah C. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Karena kata kunci soalnya ya teman-teman tadi itu adalah perdamaian dan persatuan kesatuan, baik nasional maupun internasional. Di antara sikap pengamalan sila ketiga adalah memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Soal keempat. Dalam kontestasi pemilihan kepala desa di Desa Sukamaju, terdapat 2 calon yang bersaing. Calon nomor 1 dari Partai Padi dan calon nomor 2 dari Partai Jagung. Dalam penghitungan hasil pemungutan suara, calon nomor 2 unggul dengan selisih 5 suara. Akibat selisih tipis ini, calon nomor pertama menuduh bahwa calon nomor 2 telah melakukan kecurangan tanpa adanya bukti yang jelas. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, khususnya sila A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, atau E ke-5. Bagaimana ini menurut teman-teman semuanya? Kira-kira jawabannya antara A sampai E. Dan ini perhitungan suara atau pemungutan suara ya teman-teman, kata kuncinya itu. Jawabannya adalah D, sila keempat. Jadi ini itu merupakan pelanggaran terhadap sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata kunci soalnya itu adalah pemilihan kepala desa, pemilihan umum atau mufakat, dan pemungutan suara maupun musyawarah mufakat itu kan merupakan pengamalan Pancasila sila keempat. Dan karena ini adalah saling menuduh kecurangan tanpa adanya bukti yang jelas. Jadi ini tuh merupakan salah satu tindakan pelanggaran pengamalan Pancasila, khususnya sila keempat. Di antara sikap pengamalan sila keempat adalah dengan etikat yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Soal kelima. Pak Wakino baru saja pindah rumah di komplek perumahan kota. Di komplek perumahan yang baru tersebut, terdapat sebuah kegiatan rutin setiap hari Minggu, yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Sebagai warga baru, Pak Wagino tidak sungkan-sungkan untuk ikut bergabung melaksanakan kegiatan tersebut dan berbaur dengan warga lainnya. Sikap Pak Wagino tersebut sesuai dengan pengamalan Pancasila, khususnya sila A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, atau E ke-5. Menurut teman-teman bagaimana? Jawabannya antara A sampai E. Ini dengan kata kuncinya yaitu kegiatan rutin ya setiap hari ya, kerja bakti. Salah satu contoh dalam kegiatan sosial. Jadi jawabannya adalah E, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kata kunci soalnya adalah kerja bakti, dan di mana kerja bakti ini merupakan salah satu kegiatan sosial ya teman-teman. Sesuai dengan sikap pengamalan sila kelima adalah mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi, nanti kalau ada soal-soal seperti kegiatan sosial maupun kerja bakti, teman-teman semuanya boleh catat, itu merupakan salah satu ciri khas
dari pengamalan Pancasila sila kelima. Soal ke-6, warga masyarakat di Desa Makmur Jaya menganut agama yang berbeda-beda. Mereka hidup tentram dan damai, serta tidak ada gangguan sama sekali ketika melaksanakan kegiatan peribadatan. Perilaku masyarakat tersebut mengamalkan Pancasila, sila A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, atau E ke-5. Silakan mencoba dijawab teman-teman semuanya antara pilihan jawaban A sampai E, di mana kata kuncinya di sini adalah agama. Ada kata agama. Dan jawabannya adalah A, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Karena kata kunci soalnya adalah agama berbeda, tetap rukun. Di antara sikap pengamalan sila ke-1 adalah membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi teman-teman semuanya bisa mencatat, apabila ada kata kuncinya yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, itu adalah salah satu ciri khas pengamalan sila ke-1. Dan juga apabila ada kata-kata agama, maka itu juga merupakan ciri khas sebagai pengamalan sila ke-1. Soal ke-7. Seorang wanita di kampung Padasugi memakai perhiasan yang berlebihan ketika menghadiri sebuah undangan pesta pernikahan. Tak heran, ia menjadi sorotan warga lainnya yang melihatnya. Tindakan wanita tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, khususnya sila A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, E ke-5. Silakan dijawab teman-teman semuanya antara sila A ke-1 hingga jawaban E sila ke-5. Dan jawabannya adalah E sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kata kunci soalnya yaitu pamer ya teman-teman. Hedon atau pamer atau pemborosan itu merupakan salah satu pelanggaran terhadap pengamalan sila ke-5. Di antara sikap pengamalan sila ke-5 adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Jadi teman-teman semuanya bisa catat, biasanya kalau ada kata kunci tentang pemborosan maupun gaya hidup yang mewah, ini merupakan ciri khas dari pelanggaran pengamalan sila ke-5. Soal selanjutnya yaitu soal ke-8. Setiap tanggal 17 Agustus, segenap siswa, guru, dan karyawan di SMA Bakti Negara mengadakan upacara kemerdekaan. Tidak hanya itu, mereka juga memakai pakaian adat dari daerah-daerah di Indonesia sebagai tanda cintanya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut sesuai dengan pengamalan Pancasila, khususnya sila A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, atau E ke-5. Jawabannya adalah C sila ke-5, yaitu Persatuan Indonesia, karena kata kuncinya adalah upacara kemerdekaan, juga menggunakan pakaian adat ya teman-teman, sebagai lambang cinta tanah air dan nasionalisme. Di antara sikap pengamalan sila ketiga adalah mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, dan mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Jadi biasanya kalau ada redaksi soal, yang di situ ada redaksinya tentang nasionalisme, cinta tanah air, dan sebagainya, itu persatuan, itu juga merupakan salah satu ciri khas dari pengamalan Pancasila sila ketiga. Soal 9. Negara Indonesia menjalin kerjasama bilateral dengan negara lain dalam berbagai bidang, terutama ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan pengamalan Pancasila, khususnya sila
A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, atau E ke-5? Silakan dijawab, teman-teman. Jawabannya adalah B, sila kedua. Karena kata kuncinya di sini adalah kerjasama internasional ya, teman-teman. Kerjasama bilateral sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di antara sikap pengamalan sila kedua adalah mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Bisa di-note apabila ada kata kuncinya tentang hak asasi manusia, kemanusiaan, dengan skala internasional, itu juga merupakan salah satu ciri khas dari soal pengamalan sila kedua. Soal nomor 10. Salah satu menteri pada Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014 sampai 2019 yang dikenal dengan seorang pemberani adalah Susi Pujiastuti. Sebagai Menteri KKP, ia mempunyai satu kebijakan, yaitu menenggelamkan kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia. Tindakan Ibu Susi ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, khususnya sila A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, E ke-5. Jawabannya adalah C, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kata kunci soalnya adalah penenggelaman kapal pencuri sumber daya alam Indonesia. Di antara sikap pengamalan sila ketiga adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Soal nomor 11. Baru-baru ini terjadi operasi tangkap tangan terhadap beberapa oknum kepala daerah di berbagai provinsi dan kabupaten atau kota yang mengejutkan publik. Saat dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, para tersangka malah melempar senyum dan melambaikan tangan seolah tak bersalah. Hal ini tidak sesuai dengan tatanan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, khususnya Pancasila, sila A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, atau E ke-5. Silakan dijawab, teman-teman. Jawabannya adalah E, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena kata kuncinya adalah korupsi atau merampas hak orang lain. Ini merupakan pelanggaran terhadap pengamalan sila kelima. Di antara sikap pengamalan sila kelima adalah tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Silakan di-note teman-teman semuanya kalau ada kata kunci soal tentang korupsi, merampas hak orang lain, dan ketidakadilan sosial itu merupakan pelanggaran terhadap pengamalan Pancasila sila kelima. Soal ke-12. Sebagai anak yang terlahir dari pejabat kota yang kaya raya, Dinda suka memilih-milih teman dalam bergaul di sekolahnya. Sikap Dinda sangat menyimpang dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, atau E ke-5. Silakan dijawab. Kata kuncinya adalah memilih teman nih. Jawabannya adalah B, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata kunci soal adalah memilih-milih teman atau memandang status sosial. Di antara sikap pengamalan sila kedua adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Soal ke-13. Seorang akademisi di sebuah universitas diusulkan untuk dicopot gelar doktornya setelah diduga melakukan plagiat terhadap karya yang ditulisnya. Melakukan pembajakan baik karya tulis maupun karya seni
berupa gambar ataupun musik milik orang lain merupakan pelanggaran terhadap sila A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, atau E ke-5. Silakan mencoba dijawab. Jawabannya adalah E, sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena kata kuncinya adalah melakukan plagiat, penjiplakan, tidak menghargai karya orang lain. Di antara sikap pengamalan sila ke-5 adalah suka menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Silakan dicatat teman-teman, plagiat merupakan salah satu pelanggaran terhadap pengamalan Pancasila sila ke-5. Soal ke-14, rapat RT dalam rangka pembagian jadwal ronda malam telah selesai dilakukan dan semua warga hadir menyetujui hasil rapat. Pak Darso kebagian jadwal ronda pada Senin malam. Namun, pada Senin malam tersebut Pak Darso tidak ikut ronda dengan alasan ingin pindah shift ronda menjadi Kamis malam. Sikap Pak Darso yang tidak menghargai hasil rapat RT tersebut tidak sesuai dengan nilai Pancasila, khususnya sila A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, atau E ke-5. Silakan mencoba dijawab. Jawabannya adalah D, sila ke-4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan kata kunci soal adalah rapat atau musyawarah. Silakan dicatat teman-teman apabila menemui hal yang berkaitan dengan rapat atau musyawarah dan tidak menyetujui keputusan hasil musyawarah tersebut, itu merupakan pelanggaran pengamalan Pancasila sila ke-4. Di antara sikap pengamalan sila ke-4 adalah menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Soal terakhir yaitu soal ke-15. Di media sosial, viral video sekelompok orang lengkap dengan senjata laras panjang mendeklarasikan diri untuk ikut menjadi kelompok separatis. Jelas bahwa tindakan ini merupakan tindakan pelanggaran Pancasila, khususnya sila A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, atau E ke-5. Jawabannya adalah C, sila ke-3, Persatuan Indonesia. Kata kunci soalnya adalah kelompok separatis, tidak pro NKRI atau memisahkan diri. Ini merupakan pelanggaran terhadap pengamalan Pancasila, sila ke-3 Persatuan Indonesia. Di antara sikap pengamalan sila ke-3 adalah mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah teman-teman, demikianlah latihan soal TWK tentang pengamalan Pancasila kali ini. Untuk rangkuman tentang materi pengamalan Pancasila dan cara cepat menghafal masing-masing sila dalam pengamalan Pancasila akan dibahas di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk ditonton. Terima kasih, salam sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.